A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala ahli washabihi wa maulah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberi karunia dan nikmatnya kepada kita, seperti kesehatan dan umur panjang, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih bisa melaksanakan ujian kitobah yang dilaksanakan secara virtual melalui, mungkin ada yang dari YouTube, juga ada yang langsung ketemu ke rumah Bapak dosen. Salawat serta salam semoga dilimpahkan rahmatnya kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan caranya ia menjadi manusia yang beriman. Kita juga kepada keluarga, sahabat, umat yang mencintai melaksanakan ajaran sunnahnya sehingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi Allah, pada kesempatan ini saya Obi Haji Hidayat memberikan sedikit ceramah yang mana ini adalah salah satu UTS dari dosen. Hadirin yang berbahagia, yang mana mungkin melihat saya melalui YouTube, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang khotbah yang berjudul hak kebebasan. Apabila Anda berbuat baik kepada seseorang, maka tentu orang itu akan patuh dan cinta kepada Anda. Sebaliknya, jika kalau Anda berbuat jahat kepada seseorang, maka tentu ia akan marah dan membenci Anda. Itu emang benar-benar sudah bakalan terjadi ya. Jadi apa yang Anda buat, maka itulah yang akan Anda tuai di kemudian hari. Walaupun ia adalah sanak kerabat Anda sendiri, apabila orang lain atau orang asing atau orang yang lebih rendah ilmunya, akhlaknya, yang pemahamannya dari Anda, tentu kemarahan dan kebenciannya itu akan lebih sangat tinggi. Jadi sebagaimana seharusnya kita itu menjauhi hal-hal seperti itu. Soalnya itu juga akan membuat kita ke jalan yang tidak benar dan tidak baik untuk di kemudian hari. Teman-teman, contohlah sahabat Umar, ketika beliau memegang tampuk kekuasaan tertinggi, beliau sangat adil terhadap rakyatnya, sehingga beliau dapat tidur dengan nyenyak tanpa dihantui ketakutan dan tanpa perlu dijaga oleh pasukan pengawal. Jadi hidupnya tenang-tenang aja gitu loh, kalau tidak ada masalah di dalam hidupnya. Sebaliknya Hajj, ia lebih mengutamakan kezoliman ketimbang keadilan. Ia lebih mengutamakan kebatilan ketimbang kebenaran. Hak si lemah dirampasnya, orang-orang tidak berdosa dibunuhnya, dan penjaranya dipenuhi orang-orang yang teraniaya. Seperti kalau di Indonesia itu kayak G30 SPKI. Nah, seperti itu teman-teman. Bahkan oleh orang-orang yang soleh dan takwa, dibagi-baginya harta kaum muslimin di antara kaum, dan pernyokongannya saja hanya kerabat dan sahabatnya saja yang diangkat menjadi pejabat. Jadi contohnya itu kalau zaman sekarang itu seperti politik dinasti yang mungkin kita tahulah politik dinasti itu seperti apa. Mungkin teman-teman juga tahu.
itu juga sebagai momok dari negara kita yang sekarang mungkin sedang tenar-tenarnya politik dinasti, yaitu politik yang diberikan secara turun-temurun di kekeluargaan, seperti contohnya seperti kerajaan seperti dulu. Nah, kan di Indonesia juga kan sekarang banyak juga yang melaksanakan politik dinasti, entah itu siapa. Jika teman-teman sering membaca koran ataupun sering membaca berita, mendengarkan, maka teman-teman pasti tahu politik dinasti yang dilakukan di Indonesia itu seperti apa. Nah, tidak ada yang selamat dari yang kejahatannya kecuali hanya sedikit orang saja. Maka semua orang pendendam permusuhannya terhadapnya dan menginginkan kematiannya, sehingga ia terpaksa memperbanyak pasukan perang awal dan bala tentaranya. Dikirimkannya mata-mata untuk mencari orang-orang yang memusuhinya, orang yang tidak rela kecuali kebenaran dan tidak mau kecuali keadilan. Nah, itu jadi kita itu emang tidak dibenarkan untuk melakukan politik dinasti tersebut, soalnya itu bakal menimbulkan orang-orang yang seperti tidak mau melaksanakan politik tersebut, dan bahkan seorang raja pun akan dihancurkan oleh rakyat-rakyatnya jika benar-benar rakyat-rakyat tersebut tidak mau diperlakukan seperti itu. Nah, teman-teman, namun apakah semua usahanya itu berguna baginya? Dan apakah pedang-pedang, bala tentara, para pengawal dan mata-mata itu memberi manfaat kepadanya? Apakah tipu daya dan siasat yang berguna baginya? Tidak sama sekali. Allah memberikan hukuman yang keras terhadapnya. Karena itu, wahai orang-orang yang dianiaya, berhentilah dari sifat aniayamu itu. Ingatlah bahwa Allah selalu memperhatikan gerak-gerikmu. Ada sebuah penggal hadis Quran surat Ibrahim ayat 24 yang berbunyi, wala khasabanallah ghafirulan amma ya'malud zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tasqasu fil absar, yang artinya, dan janganlah sekali-sekali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran surat Ibrahim ayat 42. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Allah, teman-teman yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup khotbah ini, saya akan mengemukakan suatu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hindarilah sifat aniaya, karena aniaya itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan hindarilah sifat kikir, karena kikir itu telah membinasakan umat sebelum kamu. Kikir telah menyeret mereka untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan apa-apa yang terlarang pada mereka. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Apabila masih terpotong-potong dan terbata-bata cara saya menyampaikan, bahkan saya masih membuka buku, mohon dimaafkan karena ini benar-benar saya baru pertama kali juga membuat. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tidak mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.